Pagi hari ini izinkan saya untuk membagikan satu subtema tentang perubahan. Judulnya adalah VUCA. Sudah tampil VUCA. Siapa yang pernah dengar VUCA? Saya pernah di training VUCA. Mas Markus pernah ya? Yes. Yang lain awam kayaknya ya. Karena VUCA ini biasanya orang-orang korporat yang dapat training ini ya, atau diajarkan di tempat pekerjaannya. Apa itu VUCA? VUCA itu singkatan Bapak Ibu. Next. VUCA itu adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ya, VUCA ya. Apa itu volatility? Volatility itu artinya adalah perubahan yang tidak menentu dan biasanya tiba-tiba bisa berubah Bapak Ibu. Itu volatility. Apa contohnya volatility? Coba. Harga barang. Nah, kalau di dunia bisnis pasti tahu ya harga barang. Apa sih yang tiba-tiba nggak menentu bisa berubah? Apalagi saham, yang main saham tahu ya. Itu dunia ya. Apalagi kata Tommy, moodnya cewek katanya. Kadang bisa happy, tiba-tiba jutek, tiba-tiba marah, berubah-ubah. Volatility ya. Uncertainty itu adalah suatu perubahan. VUCA ini perubahan ya. VUCA ini menggambarkan tentang dunia ini yang terus berubah. Oke. Uncertainty adalah sebuah perubahan yang nggak pasti, yang nggak bisa ditebak, yang nggak bisa diprediksi. Apa contohnya? Kesehatan, bener nggak? Baru tadi siang main voli sama-sama, malam-malam tiba-tiba tepar, bener nggak? Kecelakaan, nggak ada yang tahu lagi enak-enak jalan tiba-tiba kena tabrak. Itu uncertainty. Terus ada yang namanya complexity. Complexity itu perubahan yang rumit, perubahan yang bikin ribet, perubahan yang bikin pening. Biasanya ini berhubungan dengan pengalaman baru, tiba-tiba mengubah kita itu menjadi orang yang nggak sama atau pribadi yang nggak sama lagi. Ambiguity itu adalah satu perubahan yang nggak jelas, perubahan yang ambigu, perubahan yang mempunyai pengertian ganda. Ambigu itu artinya kan punya makna ganda, maknanya lebih dari satu. Nah itu ambiguity. Oke, itu VUCA. Gak usah dihafalin, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita akan belajar sama-sama VUCA. Next, ini pengertiannya. Next. VUCA adalah sebuah kondisi ketika perubahan terjadi sangat cepat, volatile, tidak pasti, uncertain, rumit, kompleks, dan tidak jelas atau ambigu. VUCA ini pertama kali muncul tahun 1987 di dalam teori kepemimpinan Warren Bennis dan Bernays. Tahun 90 itu diadaptasi oleh militer Amerika untuk menghadapi era global. Jadi sebenarnya VUCA ini dimulai dari militer. Terus kini diadaptasi oleh banyak bidang. Pendidikan pakai VUCA, politik pakai VUCA, bisnis tentunya pakai VUCA, kehidupan sehari-hari pun pakai teori VUCA. Dan pagi hari izinkan saya untuk membahas ini, mengupas VUCA dengan perspektif kekristenan. Amin. Karena let's move next. Ini Bapak Ibu faktanya, we live in the VUCA world. Kita itu hidup di dunia VUCA. Kita itu hidup di dunia yang terus berubah secara tidak menentu, tiba-tiba. Kita hidup di dunia yang terus berubah, nggak pasti ke depan bakal seperti apa. Kita hidup di dunia yang kompleks, yang rumit. Dan kita hidup di dunia yang tadi gak jelas. Banyak hal yang kita gak mengerti. Nah masalahnya adalah kalau kita ngomongin tentang get change, berubah,
dunia itu sudah berubah duluan tiap hari. Dunia ini adalah dunia fuka. Dunia itu selalu berubah. Dan perubahannya dunia ini, fukanya itu kalau nggak hati-hati bisa membuat kita juga berubah ke arah yang tidak baik. Amin. Bagaimana dalam perspektif kekristenan? Yuk kita baca ayatnya di Roma 12 ayat 2. Ini ayat sejuta umat sebenarnya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Siapa yang belum pernah baca Roma 12 ayat 2? Gak ada ya. Karena saya yakin semua tahu Roma 12 ayat 2, di mana kita diminta berubah oleh pembaharuan budi kita, di mana kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan menjadi serupa dengan fuka. Jangan berubah seperti dunia ini yang tidak menentu, labil bahasa umumnya, yang tidak pasti, yang pening, yang ribet, yang rumit, dan juga yang tidak jelas. Ketika dikatakan firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan menjadi serupa dengan dunia, artinya jangan menjadi serupa dengan dunia. Pengertian yang lain artinya, kalahkanlah dunia itu. Taklukkanlah dunia dengan perubahannya. Satu hal yang pasti, dunia tidak pernah sama. Dunia nggak pernah stabil, stop, tidak. Jangan menjadi serupa dengan dunia, artinya adalah kita harus taklukkan perubahan itu. Amin. Next, ini yang harus kita lakukan pagi hari ini. Ini yang harus kita lakukan, change to conquer change. Yuk sama-sama katakan dengan saya, change to conquer change. Change to conquer change. Berubah untuk menaklukkan perubahan. Kitanya harus berubah untuk mengalahkan, to conquer perubahan. Kenapa? Karena dunia ini terus berubah. Yang harus kita lakukan adalah kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Yang harus kita lakukan adalah kita berubah oleh pengenalan akan Kristus supaya kita bisa menaklukkan dunia ini. Berubah untuk menaklukkan perubahan supaya jangan perubahan yang menaklukkan kita. You got me? Ada amin Bapak Ibu? Ini opening saja, nanti lebih dalam kita akan belajar sama-sama tentang fuka itu. Oke? Fuka tadi ada apa? Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Oke? Tenang, ini nggak cuma di bisnis, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kehidupan kita kekristenan mengikut Tuhan pun ini terjadi. Dan kita belajar pagi hari ini untuk berubah menaklukkan fuka. Amin. Yuk kita masuk yang pertama. Volatility. Oke, udah. Volatility. Apa tadi bro pengertiannya? Ya, intinya volatility itu adalah suatu kondisi yang tidak stabil dan tiba-tiba bisa berubah. Kalau bahasa umumnya labil. Next. Volatility atau volatilitas adalah sebuah kondisi ketika perubahan terjadi tidak menentu dengan cepat. Apa contohnya Bapak Ibu? Kalau di dunia, volatile atau volatility yang bisa kita lihat, ini kalau dalam perspektif dunia misalnya, digitalisasi, benar nggak? Teknologi, volatile. Pernah nggak Bapak Ibu pengen belanja di salah satu merchant, tiba-tiba bawa uang cash mau bayar ditolak karena cashless? Pernah nggak? Jadi mau bayar nih pakai uang, nggak boleh Pak, nggak bisa, cashless, minimal pakai keris. Betul? Gak pernah kebayangkan kan,
Uang kita pikir yang berharga itu bentuk fisik ini, ternyata nilai uang yang berharga itu jadi digital. Nah itu salah satu contoh volatility. Bisa nggak bayangin Bapak Ibu, kalau yang belanja itu emak-emak yang gaptek. Coba bayangin, ya kan? Emak-emak yang kalau pegang handphone aja dia nggak, masih kaku gitu loh. Yang kalau nada deringnya bunyi di sini sampai ke PTC kedengeran, saking gedenya. Takut nanti handphone saya nggak kedengeran. Tiba-tiba dia belanja, terus pelayannya ngomong, maaf ibu tidak boleh bayar pakai duit, harus pakai keris. Coba emak-emak kalau digituin, bingung nggak? Saya nggak punya keris mbak, gimana? Apakah sekarang harus pakai keris? Oh bukan itu ya. Bukan keris itu ibu. Orang dia pakai handphone aja, emak-emak udah ngangkat telepon, loudspeaker masih ditaruh di kuping. Ada gak yang gitu? Relate ya? Tiba-tiba dia harus mengikuti perubahan, datang belanja ke merchant. Bu gak bisa pakai uang bu, pakai keris. Ganme Bapak. Itu dunia, contoh dunia. Terus dalam kehidupan apa? Volatility. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak menentu. Dalam kehidupan, kadang kita udah nyaman, tiba-tiba ditinggalkan. Suddenly. Kadang usaha kita lagi settle, sudah nyaman. Tiba-tiba gagal. Gak terasa udah makin omset makin terus dan gagal karena apa? Gak bisa bersaing dengan yang baru. Dulu saya buka toko rame, sekarang sepi karena terhantam oleh online. Apalagi dalam kehidupan, pertemanan, ya enggak? Dulu kita 5 orang, ngumpul terus solid, tanpa terasa, kok itu enggak pernah nongkrong lagi sama kita ya? Ternyata dapat pacar. Kok yang ini enggak pernah lagi ya sama kita, komsel, datang ke gereja, ternyata dapat kerjaan baru. Hal-hal seperti itu. Dalam kita sebagai gereja Tuhan bagaimana volatility yang terjadi? Kita udah solid dengan sesama tubuh Kristus, saling membangun, berjalan dengan satu visi. Tiba-tiba seiring waktu berjalan, orang-orangnya berubah. Orang-orangnya nggak lagi sama. Makin kesini, makin sendirian. Volatility. Dan perubahan yang seperti itu terjadi, akhirnya membuat kondisi kita tidak sama lagi. Kondisi yang nggak sama itu bisa membuat kita juga jadi orang yang nggak sama lagi. Bahaya Bapak Ibu, itu dunia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah next, kita harus change volatility kepada vision. Yuk semua tangannya ikutin saya kayak gini. Volatility yang sebelah kanan menjadi sebelah kiri vision. Sesuatu yang berubah nggak nentu, yang labil menjadi satu tujuan. Suatu kondisi yang nggak sama lagi karena perubahan yang terjadi menjadi satu tujuan yang baru. Kita akan belajar sama-sama ayatnya. Di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk kita menghadapi perubahan yang enggak stabil, yang tidak menentu, volatility tadi, kita harus mengubah itu menjadi suatu visi. Karena Allah kita adalah Allah yang visioner, amin.
Allah kita bukan Allah yang kudet, dia bukan Allah yang stuck mentok, dia Allah yang visioner. Lihat firman Tuhan katakan jangan ingat yang dahulu, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang gak pernah kita sangka-sangka, sesuatu yang gak pernah kita bayangkan. Lihat di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Dan ketika perubahan terjadi begitu cepat, kita tidak bisa kontrol itu. Kita tidak bisa kendalikan tiba-tiba orang-orang meninggalkan kita. Kita tidak bisa mengendalikan tiba-tiba usaha kita gagal karena nggak relevan lagi dengan perubahan dunia. Kita nggak bisa menahan dunia untuk jangan berubah. Nggak bisa kita ngomong, oh nanti dulu Bu pakai keris. Jangan dulu digitalisasi, saya masih belum siap. Nggak bisa. Kita nggak bisa berkata kepada orang-orang, aduh jangan tinggalkan saya dulu dong. Yuk kita masih ada visi, ada pekerjaan. Tuhan yang ingin kita lakukan sama-sama. Kita nggak bisa kendalikan itu. Kita nggak bisa kendalikan orang-orang akhirnya dapat kerjaan, orang-orang akhirnya menikah, orang-orang akhirnya dapat pacar. Kita tidak bisa kendalikan orang-orang lantas berubah karakternya. Kita tidak bisa mengendalikan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dan ketika perubahan itu terjadi, yang dapat membuat kita terus maju, terus berjalan adalah kita harus jangan kehilangan visi. Jangan kehilangan tujuan. Kalau perubahan yang labil tadi yang terjadi di sekitar kita nggak bisa kendalikan. Dan itu membuat kondisi kita nggak sama lagi. Dan akhirnya itu membuat kita kehilangan tujuan kita, visi kita. Itu yang akhirnya membuat hidup kita menjadi gagal. Ada amin? Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Efek pada perubahan itu adalah ketika kita mulai gagal dulu. Kita terluka. Kalau dulu kita terluka, kita gagal. Kita punya pengalaman yang gak baik. Dan kita merasa kondisi kita sudah gak sama lagi. Yang dapat membuat kita terus berjalan adalah ketika kita mau mencapai satu tujuan. Amin. Yang dapat membuat kita terus berjalan adalah ya ciptakan pengalaman yang baru dengan kondisi yang tidak sama itu. Kalau kita sudah gagal dengan orang-orang yang lama seperti bangsa Israel, yang harus kita lakukan apa? Buat cerita yang baru dengan orang-orang yang gak sama ini untuk mencapai tujuan itu. Ciptakan pengalaman yang baru dengan kondisi kita yang sudah gak sama lagi. Bukan meratapinya. Sehingga kita masih bisa terus berjalan seperti bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Walaupun tidak dengan Musa dan rombongannya lagi. Melainkan dengan Yosua dan anak-anak muda. Amin. Karena pengalaman yang baru yang bisa mengobati kegagalan dan luka yang lama. Buat cerita yang baru. Visi yang baru. Allah kita Allah yang visioner. Mulai dengan Tuhan. Dan terapkan itu dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang dalam kondisi seperti itu? Tiba-tiba gak sama lagi, kenapa? Aduh kemarin saya punya teman ini. Kenapa kamu jarang bergereja? Kenapa kamu sudah mundur sekarang? Iya beda. Dulu saya punya orang-orang yang membangun saya. Dulu kondisi saya tidak seperti ini. Dulu pekerjaan saya gak gini. Dulu saya nyaman, sekarang usaha saya susah. Amin. Jangan meratapi itu. Jangan kalah terhadap volatility yang kita harus lakukan. Pokoknya tetap kepada visi. Amin. Next. If you don't stand for something, you will fall for anything. Jika kita tidak berdiri dengan satu alasan. Intinya kalau kita nggak punya alasan hidup bertahan, kita akan gagal dalam segala hal. Kalau kita tidak punya alasan untuk berdiri, kita akan jatuh dalam segala hal. If you don't stand for something, you will fall for anything.
Jika hidup kita tidak mempunyai suatu tujuan, visi yang ingin kita capai, maka tidak akan pernah tercipta yang namanya kekuatan. Karena orang-orang kuat, orang-orang bisa menjadi kuat karena ada perjuangan yang dia ingin menangkan. Karena orang-orang menjadi kuat karena ada satu tujuan yang ingin dia capai. Amin. Orang tua bisa begitu kuat karena dia ingin mencapai tujuan masa depan anaknya yang terbaik. Di tengah dia kerja, di tengah dia menghadapi kerasnya kehidupan, dia menjadi kuat. Ada amin? Apalagi? Terus bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan? Ada orang-orang yang sudah digesek, sudah dilukai, sudah jatuh, dia bangun lagi terus mengejar Tuhan. Mengalami masalah, bangun kejar Tuhan. Kena musibah, bangun kejar Tuhan. Kenapa? Karena dia ada satu tujuan yang ingin dia capai. Karena ada satu tujuan, garis akhir yang ingin dia capai ketika dia bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan akan berkata, baik sekali hambaku yang taat dan setia. Bukan malah berkata, aku gak kenal kamu. Pergilah daripadaku, wahai pembuat kejahatan. Satu tujuan, satu visi yang dapat membuat kita terus berjalan. Amin. Jadi ingatlah Bapak Ibu, kalau memang ada perubahan yang terjadi dan itu membuat kehidupan kita menjadi gak sama, jangan berhenti. Visi, ingat kepada visimu, ingat kepada tujuanmu, jangan kehilangan itu. Dan mulai cerita yang baru dengan kondisi kita yang gak sama itu. Amin. Volatility jadi vision, visi. Oke, kita masuk yang kedua, U. U itu, U stand for uncertainty. U untuk uncertainty. Apaan uncertainty tadi? Ketidakpastian, ya, ketidakpastian. Adalah sebuah kondisi ketika perubahan terjadi tanpa kepastian, nggak bisa diprediksi. Ini juga sering kita alami. Contohnya apa? Musibah. Benar nggak? Siapa yang menyangka tiba-tiba lagi enak-enak kena banjir, rumah kebanjiran? Siapa yang nggak menyangka tiba-tiba kena maling? Siapa yang bisa prediksi? Nggak bisa. Apalagi kecelakaan. Dalam dunia pekerjaan tiba-tiba dipecat. Apalagi sakit. Iya kan? Gak pernah nyangka tiba-tiba saya kena sakit ini. Kayak disamber geledek di siang bolong. Sesuatu hal yang gak pernah kita bayangkan terjadi dalam hidup kita. Apalagi kematian. Kematian itu tidak pernah disangka-sangka. Tadi siang baru main gap sama-sama. Sorenya sudah pulang ke rumah bapak. Amin. Bapak saya barusan berapa hari kemarin sebelum dia meninggal dia ngomong, Papa mau ambil motor di rumah, siapa? Gak taunya pulang. Terakhir dia ngomong, Papa mau makan pempek, siapa? Nanti Ian bawain. Dia pulang duluan. Bapak Ibu, perubahan uncertainty itu dunia. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Amin. Jadi kalau kita tahu kita hidup di dunia yang gak pasti, apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, bahkan hal-hal yang kita gak pernah sangka sebelumnya, justru yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Bersyukurlah dan peganglah baik-baik segala apa yang ada padamu saat ini. Jangan pernah ngeluhin hidupmu. Bersyukurlah masih punya orang tua yang cerewet marahin kamu. Karena kita hidup di dunia yang tanpa kepastian. Kita gak pernah tahu kapan suara yang cerewet itu tiba-tiba gak bisa kita dengar lagi. Bersyukurlah
Kalau masih punya istri yang males, punya suami yang keras, karena kita nggak pernah tahu bagaimana waktu itu bisa hal yang terjadi yang nggak bisa kita sangka. Yang harus kita lakukan adalah pegang apa yang ada padamu, jangan pernah lepaskan, pegang dengan sekuat tenaga, syukuri itu, dan terus give thanks to the Lord. Jangan pernah tahan-tahan, jangan pernah tunda-tunda. Jangan tunda-tunda untuk berbakti kepada orang tuamu, mumpung ada kesempatan. Jangan pernah tahan-tahan untuk menyayangi istri anakmu, menyayangi suamimu, untuk cium dia, untuk peluk dia, untuk ngomong I love you. Karena kita gak pernah tahu hari esok. Jangan pernah tunda-tunda untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita masih ada kesempatan bisa panggil nama Yesus. Ketika kita masih punya waktu untuk berdoa. Ketika kita masih punya nafas kehidupan dan banyak waktu untuk bisa melayani Tuhan. As a personal, kita dan Tuhan. Dan sebagai tubuh Kristus melayani juga di gereja. Karena akan tiba datang waktunya nanti Bapak Ibu. Kita gak pernah sangka-sangka. The uncertainty thing. Perubahan yang gak bisa kita prediksi itu jadi dan membuat kondisi kita gak sama lagi. Yang cuma kita punya akhirnya adalah penyesalan. Ternyata selama ini aku sudah membuang yang berharga, kesempatanku demi sesuatu yang kukejar, ternyata itu semua useless. Dan ketika kita mau mengembalikan waktu lagi, Tuhan aku gak usah punya uang, Tuhan aku gak punya apapun, asal aku bisa lihat wajah Bapakku. Tuhan aku udahlah, Tuhan aku gak inginkan apapun lagi, selama aku bisa kembali Tuhan melayanimu. Dan tiba waktunya, itu semua menjadi sia-sia. Masih sehat layani, masih sehat berbakti. Kalau udah kena sakit dan gak bisa apa-apa, cuma bisa nyesal dan nangis. Jangan ngomong kita kebel Bapak Ibu. Uncertainty thing, perubahan yang gak pasti itu bisa kena siapapun. Jangan ngomong kita masih sehat, kita kuat, belum tentu. Sore seperti itu. Gak besok, gak tahun depan, gak lusa lah. Sore belum tentu Bapak Ibu. Kita hidup di dunia fuka. Kita hidup di dunia yang uncertainty. Amin. Jadi jangan pernah sia-siakan. Ingat, firman Tuhan katakan bagaimana kita harus menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Bagaimana kita tidak menjadi bodoh dan mengerti kehendak Allah. Bagaimana kita menjalani setiap harinya itu dengan sesuatu yang bernilai. Dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan sesuatu yang baik. Sehingga ketika datang waktunya, kita gak menyesal Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini kesempatan terbuka lebar untuk kita kembali kepada Tuhan. Untuk kita melakukan lagi apa yang Tuhan inginkan sesuai panggilan kita. Untuk kita berbakti kepada orang-orang berharga yang Tuhan titipkan di kita. Orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Untuk kita sebanyak mungkin berbuat baik selama masih ada kesempatan. Amin. Untuk kita berkata pada diri kita, sudah pokoknya aku gak mau benci orang, aku gak mau menyakitin orang, karena tiba-tiba aku gak tahu perubahan apapun bisa terjadi dalam hidupku, dan aku menyesal. Untuk kita mengisi hidup kita dengan segala yang baik, yang Tuhan inginkan. Bagi Tuhan dan bagi kehidupan kita. Ada amin? Oke, apa yang harus kita lakukan next? Yang harus kita lakukan adalah change uncertainty menjadi understanding. Seperti ini, yuk tangannya Uncertainty menjadi understanding. Yang harus kita ubah adalah suatu ketidakpastian menjadi suatu pengertian.
uncertainty menjadi understanding. Roma 8 ayat 28, ini juga ayat sejuta umat ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapapun hafal kayak Roma 8:28, Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi apakah kita sudah beneran memberikan pengertian pada ayat ini untuk masuk menjadi kehidupan kita, Bapak Ibu? Suatu ketidakpastian. Dan kalaupun itu sampai terjadi dalam hidup kita, membuat kondisi kita nggak sama lagi, membuat kita lemah, membuat kita jatuh, membuat kita kering. Yang harus kita lakukan adalah beri pengertian bahwa Allah yang maha baik itu juga bekerja dalam hal ini. Kalau kita kena masalah, Allah yang maha baik itu juga turut bekerja dalam hal ini. Jika kita sakit, Allah yang maha baik itu juga turut bekerja pada hal ini. Pengertian. Saya ini suka bergumam, Bapak Ibu. Ada satu gift yang Tuhan kasih, yaitu saya suka bergumam. Dan gumamnya saya itu keluar secara natural, yaitu tiap kali saya mengalami sesuatu, saya terus bergumam, latah, Tuhan Yesus maha baik, Tuhan Yesus maha baik. Tiba-tiba saya kena masalah, saya bisa bergumam, Tuhan Yesus maha baik. Dan saya mulai memberikan pengertian pada diri saya, Allah yang maha baik itu, Dia terlalu baik untuk mengizinkan masalah ini terjadi supaya saya hancur. Tidak. Kalau saya mengalami hal yang gak enak bukan hal buruk, tapi saya percaya itu saya sedang belajar sesuatu. Itu aja. Kalau tiba-tiba kita sakit, kita harusnya bergumam, Allah yang maha baik itu, Dia terlalu baik untuk mengizinkan saya mengalami sakit cuma untuk buat saya hancur. Tidak. Kalau kita kena musibah, kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Tiba-tiba hidup kita yang pokoknya lagi nyaman on the top. Tiba-tiba suddenly langsung kayak di bawah. Gak pernah kita bayangkan. Beri pengertian pada dirimu. Allah yang maha baik itu tidak mengizinkan itu terjadi untuk membuat kita hancur. Jika itu Tuhan izinkan, ada satu tujuan baik yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Ujung-ujungnya itu demi kebaikan kita. Kita nggak ngerti, enggak. Tapi terkadang kita nggak perlu ngerti itu. Kenapa semuanya terjadi? Yang penting kita ngerti Allah yang maha baik itu pasti mengizinkan ini terjadi dengan satu tujuan yang mulia. Ada amin? Ini saya kasih share sedikit kesaksian Bapak Ibu. Saya punya mobil kerja yang saya bawa kemana-mana, keluar kota, keluar kabupaten. Sudah kilometernya sekarang berapa? 159.000 Pak Yudi. Udah banyak banget itu kilometernya itu. Itu udah mobil tempur lah, 159.000, bayangin. Udah kemana-mana mobil itu. Tiba-tiba pada saat saya dinas keluar kota, mobilnya rusak Bapak Ibu. Jadi pada saat saya bawa, dia ada bunyi kayak besi bergesekan. Makin kencang makin gede bunyinya. Saya mulai browsing kan. Ini salah satu uncertainty change yang saya alami. Tiba-tiba sesuatu yang gak pernah saya sangka terjadi. Saya kena musibah itu. Saya mulai browsing karena saya gak ngerti. Bunyi kayak gitu bahaya gak sih? Dan mostly orang-orang di forum itu ngomong itu bahaya banget, bla 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 bla. Panik saya akhirnya karena saya ada di satu kota yang kecil, saya bawa ke bengkel. Saya bawa ke bengkel dengan harapan pokoknya ini harus beres karena saya mau pulang ke Palembang. Saya nggak mau kena Sabtu atau Minggu, minimal maksimal Sabtu saya bilang. Saya bawa ke bengkel. Terus dianalisa, Pak ini rusaknya join kaki-kaki apalah pokoknya dia bilang, saya lupa. Berapa biayanya? Sekian juta. Deker, saya bilang. Itu lumayan berat loh Bapak Ibu.
Saya harus menghemat banyak untuk bisa keluarin itu, intinya. Tapi saya pikir, saya sebel sih karena harus keluar uang. Tapi saya lebih sebel lagi kalau seandainya ini nggak beres, saya nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa pulang ke Palembang, saya nggak bisa kerja. Oke, ya udahlah, karena memang suatu keharusan, saya bilang, Pak kerjain. Saya pikir udahlah, ikhlas, Tuhan Yesus maha baik. Saya bergumam seperti itu. Ternyata pas mau dikerjain, Pak maaf spare partnya nggak ada. Sebel Bapak Ibu. Waduh gimana Pak, saya udah nunggu lama spare partnya nggak ada. Ngubek-ngubek seharian ngurusin mobil. Akhirnya saya pindah lagi ke bengkel. Di situ cuma ada 2 bengkel mobil yang besar. Pindah lagi ke bengkel satu lagi, dianalisa. Kata dia, Pak ini selain kaki itu, ini kampas koplingnya juga rusak Pak. Harus diganti. Oh ya berapa? Sekian juta. Deger Bapak Ibu. Oh rasanya hari itu saya cuma bergumam, untung saya dapat anugerah Tuhan, karunia. Tiba-tiba saya bisa bergumam, Tuhan Yesus maha baik, Tuhan Yesus maha baik. Sebel sih harus buang duit. Saya mikir lagi, apalagi yang harus saya potong kos hidup saya untuk bisa keluar ini. Ya udahlah Pak, daripada itu kerjakan saya bilang. Karena tetap saya harus pakai mobil itu untuk kerja dan saya harus pulang ke Palembang. Singkat cerita, berapa lama Pak kerjain? Ini nggak bisa cepet, kapan? Minggu baru selesai. Waduh, saya pikir minggu selesai. Setelah saya berpikir akhirnya, Pak nggak bisa kejar, nggak bisa Pak. Dia sampai nggak enak. Kalau Bapak mau cepet cari bengkel lain aja. Saya banyak antrian, bla 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 bla, ngoceh dia. Akhirnya saya putuskan, Tuhan dengan iman saya bawa balik aja. Pak nggak usah benerin Pak, nggak jadi. Saya nyetir Palembang dengan pelan-pelan dan dengan sebel hati Bapak Ibu. Sampai Palembang tiba-tiba dapat berita, saya ibadah seperti biasa minggu dapat berita lagi. Pak besok ke rumah sakit di kabupaten ini, direktur minta install alat, orang pusat datang besok pagi jemput hari Senin. Bayangkan Bapak Ibu, mobil belum beres, saya harus berangkat lagi. Pening itu, waduh bagaikan banyak sekali hal perubahan yang tidak pasti yang terjadi dalam hidup saya, yang saya nggak pernah sangka-sangka. Ya udahlah saya pikir, nekat aja, paling kalau rusak di jalan saya punya alasan. Sama sih orang pusat ini, bahwa saya udah usaha gitu loh. Saya jemput di airport, akhirnya singkat cerita saya bawa ke jalan, bener. Belum sampai di luar kota Bapak Ibu, baru sampai Musi 2, AC-nya jebol. Tiba-tiba AC-nya panas, jebol Bapak Ibu, kayak sauna di dalam. Yang keluar cuma angin, degar Bapak Ibu. Rasanya hari itu saya cuma terus bergumam, Tuhan Yesus maha baik, Tuhan Yesus maha baik. Mana bawa orang pusat, saya pikir, mana si direktur rumah sakit sudah ngoceh-ngoceh, harus cepat, harus diinstal, bla 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 bla. Aduh saya bilang gimana ini, Tuhan Yesus maha baik. Udahlah saya cuma gelinding dan jalanin. Akhirnya, Pak maaf ya kepanasan, kita bawa ke bengkel AC. Saya pikir udahlah, kaki-kaki mau join rusak, mau kampas rem rusak, sudahlah yang penting AC dingin dulu. Saya bawa ke bengkel AC. Diperbaiki, dianalisa, ternyata AC-nya itu rusak karena pipanya itu bocor. Bapak Ibu, ada pipa di bawah itu, dia lepas dari soket dan itu menggesek besi sehingga lambat laut dia bocor. Freonnya tumpah keluar semua, itu harus dilas. Tahu nggak yang luar biasa Bapak Ibu? Ternyata setelah diperbaiki pipa itu, yang lain benar Bapak Ibu. Ternyata bunyi serang-serang itu bukan karena joining kaki-kaki. Itu bukan karena kampas rem saya, kampas kopling saya habis. Gara-gara ini soket pipa AC lepas, terus dia menempel besi yang lain seraset. Indikasinya ketahuan ketika bocor AC-nya panas. Saya perbaiki, berapa Pak? Sekian ratus ribu. Oh happy banget saya rasanya. Bukan saya harus bayar duit, bukan. Bayangkan Bapak Ibu, saya udah pening sekian juta sini, sekian juta sana. Tiba-tiba diperbaiki itu, benar sehat sampai sekarang Bapak Ibu. Saya konsultasi, saya ada bunyi, oh Pak itu dari sini, langsung kena penyakitnya Bapak. Oh hari itu saya sungguh bersuka cita, bersyukur. Mungkin bagi Bapak Ibu itu kesaksian yang biasa, tapi bagi saya Bapak Ibu, stres saya harus hemat di bagian mana, stres saya harus potong kos hidup saya dari mana, tiba-tiba lega langsung.
ketika kita memberikan satu pengertian bahwa Tuhan Allah yang maha baik itu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Amin. Akhirnya singkat cerita saya berjalan kembali ke sana dengan lancar semuanya. Itu semua karena Tuhan, Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu semuanya juga. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak ngerti. Tiba-tiba kayak kena masalah, kena jab kanan, kena jab kiri. Kepala kita kena hantam, habis itu perut, habis di belakang kita kena tendang. Rasanya kayak banyak sekali hal yang terjadi. Uncertainty change. Yang harus kita lakukan adalah ubah itu. Berikan satu pengertian pada dirimu. Mengerti itu bukan berarti kita jadi tahu segala hal, bukan. Tapi mengerti itu ketika kita mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah yang maha baik itu turut campur. Allah yang maha baik itu nggak akan pernah izinkan ini terjadi, hal yang gak enak dalam hidup kita untuk membuat kita hancur. Bukan itu tujuannya. Amin. Kita move ke C. Tadi apa? Volatility jadi vision, uncertainty jadi understanding. Yang ketiga C, complexity. Oke, complexity adalah atau kerumitan adalah sebuah kondisi ketika perubahan terjadi terlalu rumit sehingga sulit dimengerti. Nah, ini juga sering terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi yang kita nggak pernah tahu, yang kita nggak kuasai, yang kita nggak pernah bayangkan, itu harus kita lakukan, harus kita jalani, dan itu bikin pala kita pening, rumit, kompleks. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, saya bisa berdiri di sini Bapak Ibu sharing. Itu mulainya dari pre-service. Saya nggak pernah membayangkan saya bakal punya pelayanan untuk mengajar. Karena saya nggak berani ngomong. Kalau saya di dalam satu forum dulu, meeting atau forum tiba-tiba nama saya dipanggil, Nov tolong utarakan pendapatmu. Saya bisa keringet dingin Bapak Ibu. Gugup gitu. Kayak roh tuh keluar setengah langsung kaget, jegar, aduh. Saya nggak pernah menyangka bisa fasih ngomong seperti ini di sini. Ada brother saya, Johan, rekan seperjuangan saya pre-service waktu itu awal-awal dengan Ahan ya. Waktu itu pada saat pandemi terjadi. Johan lucu ceritanya. Dia pre-service Bapak Ibu. Pre-service 5-10 menit ya. Itu bisa nggak tidur sampai jam 3 pagi dia siapin. Ya, istrinya cerita. Dia latihan sendiri. Shalom Bapak Ibu. Malam-malam sampai jam 3 subuh Bapak Ibu nggak tidur dia pada saat jatahnya dia Bapak Ibu. Coba lihat dia sekarang. Bisa khotbah, punya Joe Speaking Academy Bapak Ibu, ngajar orang untuk bisa ngomong, sesuatu yang kita nggak pernah sangka terjadi. Apalagi ini sesuatu yang rumit perubahannya, pekerjaan baru, pelayanan baru, benar nggak? Dalam kehidupan apa? Ini paling umum nih, menikah, ya nggak? Menikah itu adalah salah satu perubahan yang kompleks, rumit. Coba tanya cewek-cewek, coba tanya bapak-bapak suami. Ketika dua orang dengan karakter yang berbeda, yang gak pernah kelihatan pada waktu pacaran, ya kan? Kalau pacaran semua keren, semua baik, semua oke, baru kelihatan ketika menikah. Dan itu rumit, kompleks. Yang cewek-cewek, mana yang cewek-cewek sudah menikah? Mana suaranya? Katakan amin. Kecil banget. Cewek-cewek yang sudah menikah. Dulu sebelum menikah, pikirnya aku berubah akan dari nona menjadi nyonya. Bener gak? Jadi bukan lagi nona Leni, tapi nyonya Leni. Bukan lagi dari Nona Deva tapi Nyonya Deva. Tapi setelah nikah baru tahu ternyata NY itu bukan singkatan nyonya. Tapi singkatan nyapu, nyuci, nyetrika, nyemen, nyangkul.
Iya enggak? Baru kan rumit nih, kompleks nih. Itu perubahan yang terjadi pada manusia secara umumnya. Hati-hati, karena ketika kita tidak menangani itu dengan benar, makanya banyak orang jatuh karena menikah. Banyak orang mundur karena menikah. Banyak orang yang baik tiba-tiba jadi jahat karena menikah pun ada. Mungkin bercandaan, tapi ini hal yang serius Bapak Ibu. Ketika perubahan yang rumit kompleks kita kena, hati-hati Bapak Ibu. Kondisi menjadi nggak sama lagi, hati-hati. Fuka tadi ada 4, ini juga kompleksiti ini yang berat. Apa yang harus dilakukan? Next, kita harus change complexity kepada clarity. Yuk, tangannya C. Clarity kepada, salah kebalik. Complexity kepada clarity. Sesuatu yang rumit kepada sesuatu yang jelas. Jernih, clarity, clear. Ya, kita baca ayatnya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Hendaklah kita memintakannya kepada Allah yang memberikan dengan murah hati untuk kita meminta hikmat. Jika saat ini Bapak Ibu mengalami satu perubahan yang membuat hidup Bapak Ibu rumit, kompleks, bikin pening, bikin kacau, yang harus Bapak Ibu lakukan, jangan mundur, jangan hindari, jalani sampai satu titik Bapak Ibu nggak akan merasa itu rumit lagi. Tanpa sadar, ternyata kita udah makin bijaksana. Bro Johan yang rumit harus pre-service, harus sharing. Dari jam 3 subuh nggak tidur Bapak Ibu latihan. Shalom Bapak Ibu bla bla bla. Sampai sekarang Bapak Ibu bisa punya Joe Speaking Academy, ngajarin orang-orang lain supaya bisa public speaking, supaya bisa ngomong Bapak Ibu. Bayangkan. Gak cuma lu bro, gue juga pening bro pada awal-awal pre-service. Bayangin Bapak Ibu yang saya lakukan ya. Bapak Ibu tahu PTC? Belakang itu ada tempat orang lari-lari. Saya ke sana paling dekat bak sampah, ada pohon bunga sedikit. Saya parkir mobil saya duduk bawah pohon. Terus saya mulai keluarkan 2 lembar catatan saya. Saya mulai latihan kayak orang gila. Shalom Bapak Ibu, Bapak. Makanya dulu-dulu ya, kalau Bapak Ibu relate, orang-orang pre-service dulu kan jatah 5-10 menit, itu bisa 15-20 menit Bapak Ibu pre-service-nya. Pokoknya kemakan waktu banyak, tahu nggak? Kenapa? Ya itu kami nyiapinnya tuh sampai segitu. Hal yang rumit, hal yang baru, kompleks, pening. Tapi lambat laun ketika semakin dijalani Bapak Ibu, ketika hal itu nggak menjadi rumit lagi, dan tanpa sadar kita menjadi semakin bijaksana. Yang harus kita lakukan apa? Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kejelasan. Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan berikan saya kejelasan. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kejelasan, bukan artinya kita langsung jelas, langsung pinter, langsung ngerti segala hal, bukan. Tapi kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa melihat dengan jelas. Dan ketika kita sudah melihat dengan jelas, diri kita, tahu Bapak Ibu yang kita lihat apa? Kosong. Kita baru bisa lihat dengan jelas. Ternyata kita ini zong, kosong. Dan kita harus minta terus diisi sama Tuhan. Bahwa segala yang kita bisa, segala yang kita punya, segala yang kita bisa lakukan, itu ternyata dari Tuhan yang kasih. Bahwa sebenarnya kita ini zong, kita ini kosong. Ketika kita bisa melihat dengan jelas kepada diri kita, dari suatu yang rumit kepada suatu clarity, kejelasan, dan kita mulai jelas, oh Tuhan ternyata aku nih kosong.
Karena itu aku butuh Engkau Tuhan. Karena itu aku mau ngandalin Engkau Tuhan. Karena itu aku mau minta tolong sama Engkau Tuhan. Gak ada yang lain. Amin. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Ketika kita bisa melihat dengan jelas diri kita, kita juga bisa melihat ternyata hal-hal yang gak pernah kita bayangkan, hal-hal yang kita pikir kita ini gak bisa, ternyata Tuhan katakan kamu bisa dan kamu harus mau. Sama seperti ketika Tuhan datang kepada Gideon dan Gideon berkata, Tuhan aku nih paling kecil di sukuku, kaumku yang paling hina. Tapi Tuhan datang dan berkata, hai Gideon pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Minta kejelasan kepada Tuhan untuk kita bisa melihat dengan jelas kita ini wadah kosong yang seperti apa, harus diisi dengan apa. Kita nggak pernah berpikir saya, Pastor David, Pastor Johan mungkin. Kalau Pak Yudi enggak lah karena dia lulusan teologi ya Pak Yudi. Amin. Oh juga nggak pernah menyangka bahwa tiba-tiba Tuhan percayakan kami untuk bisa mengajar. Hati menolak, pikiran rasanya merasa nggak mampu. Tapi itu ketika kita melihat dengan jelas, kita ini kosong, terserah Tuhan lah, Tuhan mau isi, terus mau bawa jadi seperti apa. Baru kita bisa maksimal dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi mungkin ada banyak hal yang Bapak Ibu mungkin aku nggak bisa, itu bukan aku banget. Tuhan mungkin percayakan satu pekerjaan baru, satu pelayanan baru, satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan ingin kita mungkin ditawari oleh seseorang, Tuhan tawari melalui seseorang. Dan kita berpikir enggak lah, enggak mungkin, enggak bisa, aku ini kecil, aku ini bla 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 bla. Minta kejelasan kepada Tuhan untuk melihat. Dan ketika kita sudah tahu, oh ya Tuhan, terserah kepada Tuhan lah. Amin. Maka kita dapat mengubah sesuatu yang rumit, kompleks tadi menjadi sesuatu yang jelas. Dan kalau kita sudah jelas Bapak Ibu, hidup kita akan bisa maksimal. Siapa yang mau hidupnya maksimal Bapak Ibu? Berapa banyak yang mau hidupnya maksimal? Karena ada satu tujuan baik dalam hidup kita, apapun itu. Ya, ketika perubahan terjadi. Saya punya kenalan Bapak Ibu, seorang ibu-ibu. Saya punya kenalan. Ibu-ibu itu punya anak beberapa. Dan yang tinggal dengan ibu-ibu ini adalah kebetulan adalah anaknya yang kurang beruntung kena sakit Bapak Ibu. Dia harus pelihara. Ibu-ibu ini sudah cukup tua, anaknya juga sudah cukup tua, dewasa. Harus merawat anaknya. Suatu ketika ibu-ibu ini sedih. Cerita Bapak Ibu, kenapa? Iya, karena mantu saya sudah ngomong. Nanti kalau aku udah gak ada, si anakku yang sakit nih mau dititipin ke panti jompo. Saya bukan anaknya aja, hati saya panas Bapak Ibu. Hati saya panas waktu itu, saya sedih. Aduh Tuhan, apa yang bisa saya lakukan selain membahagiakan? Saya anggap dia orang tua juga lah. Saya bayangkan Bapak Ibu. Dan dia mulai rumit ke depannya, gak pasti gimana nasib saya, gimana nasib anak saya yang sakit. Tapi saya mau katakan kepada ibu ini, kita adalah wadah yang kosong. Kita butuh Tuhan dan percayalah. Mungkin sekarang rumit, mungkin sekarang kompleks, tapi percaya bahwa Tuhan melakukan apapun, turut campur dalam segala hal, bahkan juga dalam hal itu bukan untuk buat kita down. Itu bukan untuk buat ibu jatuh atau hancur. Ingat, Tuhan masih sayang, masih banyak orang-orang yang menyayangi ibu yang lain. Tuhan sudah kirimkan dan Tuhan pasti akan rancangan masa depan yang terbaik. Demikian juga dengan kehidupan setiap kita. Amin. Yuk kita move. Tadi V apa? Volatility, visi. Biar ingat ya, biar hatam ya. Uncertain menjadi understanding. Terus complexity menjadi clarity. Yang terakhir ambiguity. Ambiguity atau ambigu adalah sebuah kondisi ketika perubahan terjadi membingungkan, gak jelas. Jadi ambigu adalah suatu kondisi di mana apa yang terjadi dalam hidup kita, perubahan yang ada itu tuh
maknanya tuh ganda, nggak jelas gitu loh. Kita nggak bisa ngerti dan kita nggak bisa pahami. Itu ambigu. Dunia ini sudah ambigu Bapak Ibu. Sadar nggak Bapak Ibu? Dunia ini sudah ambigu. Fuka yang paling menonjol adalah ambigu yang sekarang terjadi. Kenapa? Banyak sekali pengajaran nggak jelas. Banyak sekali hal terjadi yang bisa punya makna ganda. Banyak sekali hal yang abu-abu. Bener gak? Ini contoh bercandaan Bapak Ibu. Dan ini real, bahkan terjadi di hidup saya dan keluarga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pernah gak baca, di medsos kan sering ada nih tiba-tiba reels ya. Penelitian sang ahli bla 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 gitu ya. Jadi ceritanya anak saya nih Jelov masih kecil. Dia buka reels terus ada jurnal seperti ini. Menurut penelitian sang ahli, menurut penelitian ahli lah pokoknya, mencium bau kentut itu dapat membuat orang jauh lebih bahagia. Pernah dengar nggak? Saya yakin kayaknya pernah itu, karena itu banyak di mana-mana. Benar kan? Mencium bau kentut bisa membuat orang lebih bahagia. Anak saya Bapak Ibu. Jadi dia masih polos, masih kecil dan dia percaya. Yang terjadi apa akhirnya? Di rumah, ya dia kentut-kentutan lah sama maknya dia. Iya kan? Habis itu tinggal ngomong gitu loh ya kan. Mah, Pak, mencium bau kentut tuh bisa buat orang bahagia. Siapa yang buat jurnal ini? Siapa ahlinya gitu loh. Ya kan? Tiba-tiba di mobil lagi jalan, kok bau telur busuk ini? Siapa kentut gitu kan? Kalau dulu kan bisa sampai, oi siapa kentut? Gak ngaku-ngaku. Ini enggak. Jadi, oi mencium bau kentut tuh bisa buat orang bahagia. Saya mau cari ini ahlinya tuh siapa gitu loh yang buat jurnal seperti ini. Ini bercandaan dan terjadi Bapak Ibu. Tapi dunia ini sudah kayak gitu. Benar nggak? Ambigu. Saya nggak tahu tuh ahli beneran apa bukan ahli. Atau memang mungkin dalam psikologi dengan penggunaan yang lain. Kentut bisa buat orang happy. Mungkin, saya nggak ngerti karena ambigu. Tapi yang pasti itu nggak cocok dengan saya dan keluarga saya. Intinya itu aja Bapak Ibu. Ya kan? Dunia ini bergerak menjadi ambigu. Ada lagi jurnal katanya. Kalau seorang suami mau umurnya panjang, dia harus memenuhi minimal 9 dari permintaan istri. Dari 10 permintaan istri. Nah, ahlinya siapa? Istrinya sendiri. Wow. Jadi kan gitu kan. Sekarang kita sering menjumpa menurut ahli, menurut ini. Dokter apalah segala macam, enggak tahu kebenarannya ada atau enggak nama dokter itu. Itu baru dunia Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita mengejar Tuhan, kita berjuang pikul salib, kita bergereja sebagai tubuh Kristus mengejar Tuhan di tengah dunia kondisi yang ambigu. Bahkan saya mau katakan gereja pun kena. Amin. Gereja pun kena. Hal-hal yang abu-abu sudah sekarang mulai banyak yang kompromi. Ketika kalau ada yang dibilang tidak dianjurkan, bukan dilarang, artinya boleh. Sekarang hati-hati. Kalau saya mau cari ayat firman Tuhan Bapak Ibu, untuk membenarkan kesalahan saya bisa dapat. Serius. Saya bikin salah, saya tinggal cari firman Tuhan, saya bisa dapat. Oh, segala sesuatu itu diperbolehkan. Tapi bukan berarti segala sesuatu berguna. Oh, berarti bukan dilarang, cuma nggak berguna aja. Bisa nggak? Bisa. Bahaya, Bapak Ibu. Firman Tuhan kabar baik dipakai untuk apa? Untuk kita memberikan uluran tangan. Benar nggak? Untuk kita menjadi perpanjangan Kristus, cerminan Kristus, untuk mengulurkan tangan, menyelamatkan sebanyak orang, memberitakan kabar baik. Benar? Benar nggak? Tapi kalau saya sekarang sebel sama Ahan, saya bisa cari ayat Alkitab untuk menghakimi dia, untuk lempar dia pakai batu. Bisa. Saya bisa lihat Ahan, apa nih kesalahannya, apa nih kurangnya. Oh, saya cari ayatnya. Ahan, bertobat, kamu ini bla 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 bla. Hati-hati Bapak Ibu. Harusnya firman Tuhan yang kita pakai untuk menjadi jembatan, kita menarik orang sebanyak mungkin memberitakan kabar baik dengan firman Tuhan dan dengan kehidupan kita yang sebagai suratan terbuka. Akhirnya malahan firman Tuhan kita pakai untuk lemparin orang pakai batu. Amin. Jadi yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Tapi saya percaya
di IFJ Palembang gak ada yang seperti itu. Kita semua adalah orang-orang yang takut Tuhan. Amin. Ada amin besar-besar Bapak Ibu. Dan kita mulai terus mengejar Tuhan, menyelamatkan sebanyak jiwa. Karena misi kita apa? People is our mission. Amin. Yang harus kita lakukan adalah change. Saya bisa undang tim PW. Ambiguity menjadi agility. Ambiguity menjadi agility. Sesuatu yang tadi nggak jelas harus kita ubah menjadi sesuatu yang gesit, sesuatu yang lincah, sesuatu yang tangkas, agile, Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di tengah dunia ini dan perubahannya yang gak jelas, yang ambigu, penuh hal abu-abu, yang itu bahaya Bapak Ibu, yang harus kita lakukan apa? Supaya jalan kita lurus, supaya Tuhan meluruskan jalan kita, supaya kita tetap ikut Tuhan dengan tidak diganggu, tidak terombang-ambing ke kanan kiri, yang harus kita lakukan apa? Akuilah Tuhan dengan segala lakumu. Akuilah Tuhan dengan segala perbuatanmu. Itu yang namanya agile. Di mana kita menyelidiki firman Tuhan, di mana kita nggak terima pasrah saja, bahkan firman Tuhan katakan kita harus menyelidiki segala sesuatu, di mana kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus akui Dia dengan perbuatan kita, bukan cuma dengan mulut atau dengan pikiran, supaya kita bisa diluruskan oleh Tuhan jalannya dan tidak terombang-ambing oleh perubahan dunia yang abu-abu sekarang. Amin. Supaya kita nggak kompromi, supaya kita nggak mencari alas-alasan untuk bisa hidup dengan salah, supaya kita bisa tenang hidupnya dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Kita harus mengakui Tuhan dengan perbuatannya kita. Ada amin? Next, ini kesimpulannya Bapak Ibu yang harus kita change. Ubah fuka, kita hidup di dunia fuka, ya kita nggak bisa ubah itu. Tapi kita bisa ubah fuka yang tadinya itu bisa bikin kita hancur menjadi fuka yang membuat kita menang. Amin. Kita bisa ubah volatility jadi visi, uncertainty jadi understanding, complexity jadi clarity, dan ambiguity menjadi agility. Saya akan tutup dengan satu closing statement. Ini ada quotes dari Albert Einstein yang berkata seperti ini. Move next. Hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda, tapi menggunakan cara-cara yang sama. Let's get change. Ayo kita berubah. Yuk tundukkan kepalamu saat ini. Pejamkan matamu. Haleluya. Haleluya ya Tuhan Yesus. Oke, saya ini datang sama Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, ajarlah aku untuk menghitung hari-hariku dengan bijaksana. Yuk di hari-hari sekarang ini, di tengah dunia yang fuka, di tengah dunia yang terus berubah dengan gak pasti, gak jelas, rumit, dan juga begitu cepat terjadi dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan memberikan kejelasan dalam hidup kita. Kita butuh mengerti bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupannya setiap kita. Kita sungguh butuh diisi terus oleh Tuhan bahwa kita ini wadahnya yang kosong. Bapak Ibu, pagi hari ini minta itu kepada Tuhan. Doa sendiri kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, bagaimanapun berubahnya dunia ini Tuhan, Tuhan tolong ikat rohku dengan rohmu. Tuhan tolong ikat tanganku dengan tanganmu. Tuhan tolong luruskan jalanku. Tuhan jangan pernah lepaskan aku dan biarkan aku melenceng sendirian. Tuhan tegur aku ketika aku mau seenaknya sendiri. Tuhan pegang aku dan jangan pernah rela untuk kehilangan aku untuk dunia ini.
butuh Tuhan, datang sama Tuhan, minta itu. Kalau seandainya saat ini mungkin sudah ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita bertahun-tahun yang lalu sampai saat ini, dan kita merasa hidup kita udah gak sama lagi. Oh ya Tuhan, gila, hidupku udah begitu kacau, aku sudah mundur, aku sudah gak baik, aku sudah kehilangan kasih mula-mulaku, aku sudah kayak gak mencintaimu lagi Tuhan, aku sudah gak punya arah, tujuan, gak punya visi. Pagi hari ini saya mau katakan, ini momennya Bapak Ibu datang sama Tuhan dan minta sama Tuhan, Tuhan tarik aku kembali Tuhan. Tuhan bawa aku kembali Tuhan. Tuhan paksa aku kembali Tuhan. Aku mau kau luruskan kembali jalanku. Aku mau kembali lagi mencintaimu. Aku mau ambil lagi kasih mula-mula yang hilang. Aku mau datang lagi kepadamu Tuhan. Aku mau punya visi lagi, tujuan bersama Engkau Tuhan. Aku mau kuat-kuat lagi. Aku mau mengosongkan semuanya dan biar Tuhan yang mengisi kehidupanku.